perdagangan minyak dunia. Setiap hari lebih dari 20,1 juta barel minyak mentah melintasi jalur ini. Volume tersebut hampir 25% dari total perdagangan minyak dunia. Selain itu sekitar 70% ditujukan ke beberapa negara di Asia, salah satunya Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz bisa memicu kenaikan harga migas dunia. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran masih berlangsung. Iran juga masih menutup Selat Hormuz dan belum ada kepastian kapan akan kembali dibuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat Iran tutup Selat Hormuz, akademisi Rocky Gerung dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono berpendapat jika permusuhan terus berlanjut tentunya akan berdampak pada piring emak-emak akibat kelangkaan LPG. Kalau permusuhannya lanjut, berapa banyak piring emak-emak yang tidak ada lagi LPG? Berapa banyak mobil angkutan yang nggak ada lagi bensin? Karena mahal tuh. Nah itu mesti kita hitung itu sebetulnya. Jadi nggak usah sok-sok nganalisis perang itu nggak mampu. Mending mulai membaca mitigasi apa yang akan kita pakai untuk memperbaiki postur APBN kita tuh. Dan itu yang akan terhantam pertama kali. Itu yang mestinya dibicarakan. Kalau APBN nggak bisa diubah posturnya, masih soal MBG, malah perubahan segala macam itu. Ya mak-mak yang bakal ngamuk, mak-mak yang akan angkat perang dengan Prabowo tuh. Real, begitu realnya kan. Dan kita bisa baca dari awal tuh. Kalau Hormuz itu 2 bulan aja. 2 bulan? Iya bisa 2 bulan. Karena permusuhan. Amerika bisa berhenti. Tapi Iran dan Israel akan terus. Jadi ini konsekuensinya tuh. Sekarang coba kita bayangkan misalnya, oh ya apa yang mesti dilakukan oleh Presiden Prabowo? Gratiskan listrik. Gratiskan listrik? Iya. Bagi kompor listrik ke mak-mak. Supaya dia nggak turun di jalan. Bahwa soal energi ke depan, Bung Rocky, ya, itu akan menjadi masalah yang serius. Kalau 2 bulan saja Hormuz ditutup. Nggak ada 2 bulan, 2 minggu ini. 2 minggu bahkan? Dan nggak ada mitigasi di Indonesia. Mak-mak mau pakai apa? Gojek berapa harganya tuh? Sekarang prediksinya $100 per barrel. Masuk ke Indonesia akumulasinya berapa? Coba alternatif energi apa? 70% minyak dari Amerika. Iya dia itu bagian yang ada statistiknya grafiknya tuh. Tapi realnya itu mak-mak nunggu 2 minggu ini dia mau pakai apa? Lebaran gimana? Gojek mau kasih harga berapa? Itu. Karena yang paling mudah gratiskan listrik. Listrik gratis, mama bisa, masa nggak bisa? Kasih dia kompor listrik. Dan cuma itu energi yang bisa kita pakai dan surplus energi kan listrik kita kan surplus. Kenapa? Karena ada deindustrialisasi, bukan karena ada power plant baru. Karena pabrik-pabrik kabur dari Indonesia, listrik berlebih. Oversupply. Blessing disguise, buat subsidi, gratiskan aja. Kalau Presiden Prabowo mau menstabilkan keadaan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia pastikan stok BBM untuk Idul Fitri aman meski konflik di Timur Tengah memanas. Bahlil jamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski saat ini terjadi kenaikan harga minyak dunia. Dan di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan sekalipun memang ada terjadi dinamika global. Harga untuk BBM, untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika dan Iran. Ya, tetapi kalau untuk harga BBM yang non subsidi itu memang mekanisme pasar dan itu kan sesuai dengan Permen tahun 2022 daripada ASDM. Ya, Pak kemarin kan Bapak bilang ketersediaannya sampai 20 hari ya Pak ya. Itu kira-kira seperti apa itu Pak? Jadi begini, jangan disalah persepsikan.
memang sejak dahulu, sudah sejak lama, bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai dengan 25 hari. Itu kemampuan kita. Jadi standar nasionalnya minimal 20 sampai 21 hari, standar minimal. Karena memang daya tampungnya nggak ada. Nah sekarang ini pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage supaya ketahanan energi